Jadi la'an Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang nasaba ila ghairi abih, yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz izin bertanya, terkait kebiasaan di masyarakat Indonesia yang biasa memanggil nama istri dengan nama suaminya. Misalnya suaminya namanya Pak Bambang, lalu istrinya dipanggil Bu Bambang. Apakah itu termasuk menisbat pada selain ayah, atau ini sekedar adat atau urf saja, Ustaz? Ya, memang diakui bahwa negeri kita itu ada adat istiadat kalau ada seorang wanita namanya Fatimah. Fatimah ini bapaknya namanya Hasan. Itu kan Fatimah binti Hasan. Gitu, Fatimah binti Hasan. Atau kalau bintinya dibuang kan menjadi Fatimah Hasan. Ini ya, Fatimah Hasan. Tapi kemudian Fatimah itu nikah sama Bambang, misalkan begitu ya, sama Bambang. Maka kadang-kadang nyebutnya itu Fatimah Bambang, gitu. Fatimah Bambang. Enggak Fatimah Hasan lagi, tapi Fatimah Bambang. Terus di beberapa daerah nama aslinya hilang, ganti Bu Bambang. Bu Bambang. Gitu. Nah, bagaimana kita menganalisis kasus ini? Bagaimana kita menganalisis kasus ini? Pertama harus dianalisis dulu dari masalah dalil yang bisa didekatkan ke arah sini. Jadi yang antum maksudkan tadi dengan menisbahkan itu adalah menisbahkan, yang jenengan maksudkan tadi dengan menisbahkan itu adalah larangan Rasulullah SAW seseorang itu untuk menisbahkan dirinya, menasabkan dirinya kepada orang lain. Jadi la'an Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang nasaba ila ghairi abih, yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya. Jadi dia itu misalkan bapaknya jenenge Hasan, dia itu nggak kepingin jadi orang tahu kalau nama bapaknya itu Hasan. Dia itu kepingin keren nama bapaknya itu Sopo gitu. Akhirnya dia menyatakan aku anaknya si Fulan, padahal enggak. Dia itu anaknya si Bambang. Itu haram dan itu dosa besar. Dan itu dosa besar. Dan salah satu di antara yang mumpung ngomong ini yang perlu kita ingatkan itu adalah kalau ada orang jadi mupu anak. Ada orang mupu anak, ada orang yang angkat anak si kecil gitu ya, diangkat anak. Bisa jadi itu anaknya keluarga, bisa jadi itu anak tetangga, bisa jadi itu anaknya yang diambil di rumah sakit, bisa jadi diambil di panti asuhan. Dari kecil diambil. Lalu karena dari kecil diambil, akhirnya dia dimasukkan di KK, dinisbahkan, dinasabkan kepada dirinya. Itu haram dan itu dosa besar. Karena dia itu bukan anaknya, anak orang. Anak orang. Silakan dimasukkan di KK. Tapi kan ada status tadi, kakak ada status keluarga, misalkan tulis anak angkat, tulis kerabat. Adapun ditulis sebagai anak itu nggak boleh, itu haram. Jadi itu haram. Apalagi sampai manipulasi data. Dan itu benar-benar satu dosa besar karena rentetan nasab itu panjang. Rentetan nasab itu panjang. Jadi di sebuah kampung gitu ya, sebuah kampung itu ada anak perempuan itu qadarullah zina terus zina terus lahir anak, nah laki-laki. Karena kaget tuh dari keluarganya ke anak perempuannya itu zina lahir anak gitu. Padahal anaknya masih umur belasan, maka akhirnya dimanipulasi data. Jadi anak yang baru lahir ini dianggap sebagai anak bayi, anak ibu dari yang lahiran itu. Kemudian suami dari bayi dianggap sebagai bapak. Terus ibu yang melahirkan itu dianggap sebagai mbak sebagai kakak gitu. Gak karu-karuan itu. Dan itu adalah memanipulasi nasab. Jadi menasabkan kepada selain bapaknya, kepada selain orang tuanya, dan itu dosa besar, dosa yang sangat besar. Itu yang pertama di titik ini ya. Yang kedua, kita harus analisis urf yang berlaku di tengah masyarakat.
Jadi yang haram itu menisbahkan seseorang kepada selain bapaknya. Jadi bapaknya jenenge Hasan, lalu diakui bahwasanya bapaknya jenenge Sopo gitu. Bukan Hasan, tapi nama orang lain. Dia ngaku atau diakui sebagai anak orang lain atau ngaku sebagai anak orang lain, bukan bapaknya. Ini bukan bapaknya. Lah, ini kasus yang pertama. Ini kasus dalilnya ya. Masalah yang sekarang ada di lapangan adalah tatkala ada orang namanya Fatimah, wanita namanya Fatimah. Dia itu kemudian apa tadi? Bapaknya jenenge Hasan. Dia kemudian nikah dengan Bambang. Sama masyarakat disebut Bu Bambang, Nyonya Bambang gitu ya, Bu Bambang. Tatkala orang manggilnya Bu Bambang, itu yang terbetik di pikiran masyarakat apa? Anaknya Bambang atau istrinya Bambang? Ini. Yang anda tahu kalau ada orang manggil Bu Bambang atau ada ibu-ibu mengenalkan namanya sinten Bu Bambang gitu ya. Itu kira-kira masyarakat memahami bapak Bambang atau suaminya namanya Bambang. Yang kedua, Suaminya Bambang. semua orang memahami itu. Semua orang memahami itu. Makanya Anda katakan, kalau itu nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. Di titik itu nggak ada masalah. Hanya mungkin titik masalahnya itu adalah kalau Anda secara sendiri itu nggak srek. Jadi nggak srek kalau harus sampai dipanggil dengan panggilan itu. Meskipun secara fikih Anda katakan nggak apa-apa. Karena anggaplah nanti cerai, ngono ya. Terus ganti jeneng. Jadi kemarin Bu Bambang sekarang Bu Joko. Misalnya begitu. Ya secara fikih nggak apa-apa sih. Kemarin istrinya Bambang, sekarang istrinya Joko. Secara fikih jadi nggak ada masalah. Yang agak rancu itu adalah kalau penisbahan nama. Yang agak rancu itu adalah kalau manggilnya itu Bu Bambang, Anda lihatnya nggak ada masalah. Karena pertama panggilan Bu Bambang itu bukan nasab. Tapi semua orang mudeng, semua orang paham Bu Bambang itu di negeri kita maksudnya adalah istrinya Bambang. Bukan anaknya Bambang. Oh, anaknya Bambang malah Bu. Ya. Jadi istrinya Bambang. Itu yang pertama. Yang rancu itu adalah kalau KTP-nya ganti, namanya ganti. Mestinya itu Fatimah Hasan menjadi Fatimah Bambang. Lah, titik Fatimah Bambang ini yang bermasalah. Karena di situ ada keraguan. Ini itu Fatimah binti Bambang ataukah Fatimah istrinya Bambang. Padahal loh, aslinya kalau seorang kemudian ada nama lagi di belakangnya, itu adalah nama orang tuanya, bukan nama suaminya. Bukan nama suaminya. Dan itu yang harus dihindari. Karena ada kerancuan antara nasab sama suami istri. Itu yang harus dihindari. Tapi kalau penyebutan Bu Bambang tadi, Anda lihatnya tidak mengapa insya Allah. Karena uruf negeri kita semacam itu dan maknanya semacam itu. Bukan makna penisbahan. Tapi makna itu adalah istri. Jadi adalah istri. Wallahu alam. Yang rancu atau yang masalah tadi yang itu. Mengganti Fatimah Hasan. Yang maknanya adalah Fatimah binti Hasan ke Fatimah Bambang. Jadi menjadi Fatimah istrinya Bambang. Dan itu ragu-ragu. Kecuali kalau istri itu disebut Fatimah istri Bambang, misalkan gitu. Kalau semacam itu nggak ada masalah, jadi sama sekali. Wallahu alam. Sebenarnya itu adalah adat Eropa sebenarnya itu. Jadi karena kalau di tengah-tengah kaum muslimin itu setelah namanya dia itu nama orang tuanya. Kemudian ada adat Eropa nama wanita setelahnya itu nama suami. Karena di agama Kristen nggak oleh cerai. Jadi kalau sudah nikah nggak mungkin berubah. Suaminya ya itu sampai mati. Jadi sampai mati di negeri kita, di agama kita ada cerai. Jadi ada cerai. Lah kalau nanti cerai, KTP-nya ganti lagi. Jadi dulu masih gadis itu Fatimah Hasan, sekarang nikah Fatimah Bambang. 2 tahun pisah ganti Fatimah apa meneh. Ruwet nanti di KTP-nya. Jadi untuk penisbahan tetap kepada nama orang tuanya. Tapi kalau panggilan tadi Bu Bambang atau yang semisalnya, wallahu alam,
Tidak ada kerancuan kalau itu bukan nasab. Itu adalah panggilan untuk makna istri Bambang. Wallahu a'lam bishawab. Nah.